saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tanggal 17 Agustus 1945. Beliau diangkat tanggal 18 Agustus 1945 pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Soekarno dipilih secara aklamasi karena dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan. Saat itu lembaga legislatif belum terbentuk dan, untuk melakukan pemilihan presiden pun belum bisa dilakukan, karena Belanda masih ingin menguasai wilayah bekas jajahannya ini. Para pendiri Republik berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih, baik melalui perjuangan fisik maupun diplomasi. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan seorang kepala negara sebagai bentuk kedaulatan sebuah negara dan mendapat pengakuan dunia internasional. Awalnya, para pendiri Republik menetapkan bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menggunakan sistem presidensil sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati, namun berubah menjadi sistem parlementer. Hal ini bertujuan untuk memudahkan diplomasi dengan pihak Belanda demi keberlangsungan kedaulatan negara. Untuk itu, ditunjuklah Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang menentukan dan memimpin kabinet, sementara Soekarno tetap menjabat presiden sebagai kepala negara. Belanda yang masih ingin menguasai wilayah bekas Hindia Belanda ini terus berusaha untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia, baik melalui agresi militer maupun melalui diplomasi untuk mencari dukungan internasional, agar tetap bisa menentukan nasib bangsa Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan, pada tahun 1949 bentuk Republik ini yang awalnya berupa negara kesatuan, berubah menjadi negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat, RIS. Hal tersebut terjadi akibat agresi militer Belanda yang berhasil menduduki beberapa wilayah di Indonesia. Meski banyak tekanan yang dilakukan oleh pihak Belanda demi menguasai kembali wilayah bekas jajahannya ini, Republik Indonesia tetap berdiri dan Soekarno tetap menjadi presiden sebagai kepala negara. Ini merupakan salah satu bentuk pembuktian kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat di wilayah yang dulu bernama Hindia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1949, melalui konferensi meja bundar, KMB, Belanda mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia tanpa Irian Barat, Papua. Minister-President Drees opent de plek. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, namun, sistem pemerintahan masih menggunakan sistem parlementer. Kepala pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Soekarno tetap menjadi presiden sebagai kepala negara. Di era yang disebut era demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini, Indonesia mulai melakukan pembenahan sistem kenegaraan. Lembaga legislatif sebagai kontrol jalannya pemerintahan mulai dibentuk.
Tahun 1955 dilakukan pemilihan umum pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dibentuk juga lembaga konstituante sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Namun, di era parlementer ini perpolitikan Indonesia tidak stabil. Perseteruan antar partai menyebabkan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri tidak berlangsung lama. Dalam kurun waktu 9 tahun, kabinet dan Perdana Menteri terus berganti. Dalam periode tersebut, tercatat ada 7 kali pergantian kabinet dan Perdana Menteri yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Suirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda. Kabinet-kabinet itu jatuh karena mosi tidak percaya atau dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan oleh lawan politiknya. Melihat hal tersebut, Soekarno sebagai kepala negara akhirnya mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret ini, Presiden membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, kembali ke UUD 1945 dan membentuk Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS. Akibat dikeluarkannya dekret ini, sistem pemerintahan kembali menjadi sistem presidensil, artinya Soekarno sebagai kepala negara adalah juga sebagai kepala pemerintahan. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Jumlah anggota MPRS yang dilantik ada 574 orang dari 610. Antaranya 394 bersumpah secara agama Islam, 48 secara Kristen Protestan, 13 secara Kristen Katolik, 12 secara Hindu Bali, dan 107 mengucapkan janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dibentuk adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam kata pembukaannya, antara lain Presiden menjelaskan bahwa tugas MPRS ialah menentukan garis besar dan memegang tampuk pimpinan yang tertinggi daripada haluan negara. Pada tanggal 15 hingga 22 Mei 1963, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, yang baru dibentuk melakukan sidang pertama. Pada sidang pertama ini MPRS akan memilih dan mengangkat presiden untuk masa jabatan 1963-1968. Dan Soekarno kembali terpilih dan diangkat sebagai presiden masa bakti 1963-1968. Namun atas usulan para tokoh Angkatan 45, seperti A.M. Hanafi dan Ketua MPRS Harul Saleh, Soekarno diusulkan menjadi presiden seumur hidup. Usulan ini akhirnya disetujui dan Soekarno pun ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat.
Kekuasaan Soekarno mulai goyah setelah terjadinya peristiwa G30S tahun 1965. Saat itu, banyak pihak menuduh Partai Komunis Indonesia terlibat dan menjadi dalang peristiwa tersebut. Ketika banyak elemen masyarakat dan kekuatan politik menginginkan pembubaran PKI, Soekarno justru mempertahankan partai ini. Banyak pihak menyayangkan sikap Soekarno tersebut, terutama kelompok yang selama ini berseberangan dan anti pada PKI. Bahkan elemen mahasiswa dan ormas Islam mulai melakukan demonstrasi hingga turun ke jalan. Selain tuntutan pembubaran PKI, demonstran juga mulai menyuarakan tuntutan agar Soekarno turun dari kursi kepresidenan. Dan ketika Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret, Super Semar, kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga keamanan jalannya pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden, menjadi bumerang bagi Soekarno sendiri. Soeharto justru membubarkan PKI berdasarkan surat perintah itu. Berbekal Super Semar, Soeharto bergerak seakan kekuasaan eksekutif ada di tangannya. Selain membubarkan PKI, Soeharto juga mencopot dan menangkap beberapa menteri Soekarno dan mengganti dengan orang-orang pilihannya. Kemudian Soeharto juga membersihkan MPRS dari pengaruh PKI. Haru Saleh sebagai ketua MPRS juga termasuk salah satu yang ditangkap dan posisi ketua diganti oleh Maijen Milulyo Puspoyudo sebagai ketua pelaksana pimpinan harian MPRS. Namun, tidak lama kemudian, Jenderal Lahana Sution dipilih sebagai ketua MPRS. Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden.